Ini adalah pertama kalinya Jacob masuk penjara. Dia sadar bahwa jika ingin bertahan hidup di penjara, dia harus terlihat kuat dan memiliki keberanian di sana. Penjara ini penuh dengan gangster, dan orang yang berada di depannya ini ingin mencari masalah dengannya. Jacob pun mulai melakukan perkelahian dengan gangster itu. Ini adalah pertama kalinya Jacob berkelahi. Keberanian Jacob ini berhasil menarik perhatian salah satu anggota gangster di sana. Jacob harus diisolasi selama 30 hari karena perkelahian itu. Setelah dia bebas, dia langsung direkrut oleh David sebagai salah satu anggota gangster dari mereka. Namun, tak ada yang gratis di sini. Saat Jacob telah bergabung dengan gangster itu, dia diminta untuk menyelundupkan heroin yang dibungkus dengan balon karet. Sampai di situ, jika Jacob ingin masuk ke kelompok gangster ini lebih dalam lagi, dia harus membunuh salah satu anggota gangster lainnya. Agar bisa tetap mendapatkan rasa aman, terpaksa Jacob melakukannya. Ini adalah pembunuhan pertama yang pernah Jacob lakukan selama hidupnya. Di hari itu, pikirannya benar-benar kacau. Dia teringat istrinya yang baru saja datang mengunjunginya. Jacob masuk penjara karena sebuah kecelakaan mobil yang tidak disengaja. Dan dia pun harus kuat menunggu waktu setahun untuk bisa bertemu kembali dengan istri dan anaknya. Suatu hari terjadi kerusuhan antar geng yang membuat Jacob terpaksa harus mengikutinya. Dia memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan respek dari Herman, ketua gangster tertinggi di tahanan itu. Tiba-tiba Jacob melihat bahwa ada seorang tahanan yang sedang berusaha ingin mencelakai Herman. Jacob pun langsung menahannya dan berhasil membunuh tahanan itu. Sayangnya, tindakannya ini berhasil terekam oleh CCTV dan Jacob mendapatkan penambahan hukuman sebanyak 6 tahun penjara. Mengetahui hal ini, istrinya sangat sedih. Kemudian, Jacob menyuruh istrinya untuk melupakannya saja. Jacob pun dipindahkan ke tempat tahanan baru, dan akhirnya dia bertemu dengan Beat, kepala gangster tersadis yang paling ditakuti oleh semua gangster. Ini adalah tahanan penjahat kelas kakap. Tempat ini diperuntukkan untuk tahanan dengan kasus kriminal yang cukup menyeramkan. Dan karena Jacob bisa sampai berada di sini, akhirnya dia pun menjadi tangan kanannya Beat. Setelah beberapa tahun di penjara, tiba saatnya Jacob akan segera dibebaskan. Dia sudah tak sabar untuk bertemu istri dan anaknya. Beat yang mendengar hal ini memberitahu Jacob bahwa setelah dia bebas nanti, dia harus menjalankan bisnisnya di luar sana. Jacob tidak mau karena dia sudah tak ingin berurusan dengan mereka lagi. Beat mengancam akan mencelakai keluarganya jika dia tidak mau. Terpaksa Jacob harus menurutinya lagi. Istrinya datang untuk mengembalikannya uang. Kemudian Jacob melihat seseorang keluar dari mobil. Itu adalah anaknya. Anaknya telah tumbuh menjadi dewasa. Anaknya mengungkapkan kekecewaannya kepada Jacob karena tak pernah memberinya kabar sama sekali. Jacob pun menutup pintu dan menyuruh mereka untuk menjauh. Sejujurnya dia tak ingin semuanya seperti ini. Hatinya benar-benar sakit. Tak bisa tinggal diam, Jacob pun akhirnya mengetahui bahwa ternyata selama ini David telah mengkhianatinya. Dia selalu ingin mencelakai Jacob karena dia iri dengannya. Jacob pun pergi ke rumah David dan berhasil membunuhnya. Sayangnya masih ada penjahat lain di balik semua ini. Ternyata Hermanlah orang yang sesungguhnya ingin membunuh Jacob. Selanjutnya, Jacob hanya tinggal menjalankan bisnis Beat. Di tengah perjalanan, Jacob diam-diam memberikan lokasi transaksi senjata kepada polisi. Sesampainya di lokasi, polisi langsung menggerebek lokasi tersebut. Dan terjadilah tembak-tembakan yang mengakibatkan Herman dan semua anggota gangster meninggal menyisakan Jacob. Polisi menawarkan kebebasan kepada Jacob dengan syarat dia harus memberitahu semua bukti kejahatan dari Beat. Jacob menolaknya karena dia tahu jika dia memberitahunya maka keluarganya akan dalam bahaya. Dengan demikian, Jacob pun memilih untuk kembali ke penjara. Ternyata dia telah merencanakan sesuatu. Dia membawa sebuah silet bersama dirinya. Dia kembali ke penjara di mana Beat berada. Di sana, Beat sudah menunggunya dengan tatapan penuh kebencian. Dia sudah tahu bahwa Jacob mengkhianatinya. Dan kali ini, Beat benar-benar akan membuat istri dan anak Jacob mati di luar sana. Saat akan dipindahkan ke sel lain, Jacob berhasil mengancam penjaga dan memasukkannya ke dalam kurungan. Jacob pun mengambil kunci tahanan dan membuka kurungan Beat. Di sanalah terjadi perkelahian antara Beat dan Jacob yang berhasil dimenangkan oleh Jacob. Setelah Beat sudah tidak ada, Jacoblah yang menjadi satu-satunya orang yang paling berkuasa di sana. Dia menyuruh penjaga itu tutup mulut atas kejadian ini dengan imbalan 3 kali lipat lebih banyak dari yang Beat berikan. Penjaga itu pun setuju dan menunduk kepada Jacob. Jacob mendapatkan surat dari anaknya, yang dimana anaknya telah memaafkannya. Akhirnya sekarang Jacob pun bisa tenang karena anak dan istrinya sudah aman. Selamanya mereka tidak akan tahu apa yang telah Jacob tanggung demi bisa menyelamatkan mereka.
Dan di sini Jacob pun harus menerima kenyataan bahwa dia akan dipenjara seumur hidup tanpa bisa bertemu dengan istri dan anaknya lagi. Dan film ini pun berakhir. Oke guys, sekian review film hari ini. Jangan lupa nantikan review film menarik selanjutnya hanya di Ruang Sinema. Bye bye guys.